ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam yang pertama dari 10 hari terakhir ya, dan malam ganjil. Kita berhasil sampai saat ini ya untuk melawan setan ya, melawan rasa ngantuk, sehingga kita semua sekarang bisa melek ya, bersama-sama kita lewati malam ini dengan beribadah. Dan kita berharap ya, mudah-mudahan malam ini adalah malam Lailatul Qadar ya. Karena malam Lailatul Qadar ketika turun Al-Qur'an, turun pertama kali Qur'an ya, menurut para ulama yang ahli dalam sirah dan juga ahli dalam ilmu falak ya, ilmu astronomi, itu sudah melakukan perhitungan ya, ternyata mereka menguatkan bahwa Lailatul Qadar yang turunnya Al-Quran itu adalah tanggal 21 Ramadan ya, seperti disebutkan oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, yaitu salah satu karya terbaik tentang sirah yang ditulis di zaman sekarang ya, zaman modern ya, walaupun itu sudah lama ditulis ya kitab itu. Dan itulah yang saya ringkas dalam buku ringkasan sirah yang saya tulis ya. Jadi kalau orang ibadah di malam Lailatul Qadar itu ya, sebagaimana Allah katakan khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Kalau kita ibadah satu malam di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Itu yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ya, siapa di antara kita yang bisa menjamin usia kita sampai ke 83 tahun? Ya, tong boro 83 tahun gitu ya. 60 tahun juga kita tidak tahu gitu ya. Nah, apa sih ibadah yang paling istimewa di 10 hari terakhir menghidupkan malam Lailatul Qadar ya? Dan secara umum ya Ramadan, seluruh rangkaian Ramadan khususnya di malam harinya, yang paling besar, ibadah yang paling besar itu adalah Al-Quran. Maka ini yang menjadi prioritas. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut bulan Ramadan itu disandingkan dengan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya mengaitkan secara erat antara Ramadan dengan Quran? Karena program terbesar di dalam ibadah Ramadan itu adalah kebersamaan dengan Al-Quran. Makanya para ulama itu yang biasa mereka memiliki majelis-majelis ilmu ya, itu mereka menutup majelis-majelis ilmu itu, majelis-majelis ilmu yang biasa mereka adakan, dan kembali kepada Al-Quran. Makanya insya Allah di kajian kita di malam-malam ganjil ini ya, karena ini Ramadan spesialnya adalah Al-Quran ya, kita kajiannya pun kajian tadabbur Al-Quran.
Karena Quran ini sebagai petunjuk bagi hidup kita, ya, yang Allah katakan hudal linnas, ya, petunjuk bagi manusia. Ya, bukan hanya petunjuk yang global, tetapi wabayinatin minal huda. Penjelasan dari petunjuk itu, artinya petunjuk itu dirinci oleh Allah. Makanya Quran sampai 30 juz, 114 surat, itu kan rinci. Ya, itu dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyimpan banyak sekali ilmu, banyak sekali petunjuk di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu yang memberi petunjuk bagi seluruh permasalahan kehidupan manusia. Tibyanan likulli syai, penjelasan bagi segala sesuatu. Wa tafsila kulli syai, merinci segala sesuatu. Jadi permasalahan apapun bisa kita cari solusinya di dalam Al-Qur'an. Ya, itu para sahabat juga mereka begitu. Setiap mereka menghadapi permasalahan, mereka cari solusinya di dalam Al-Quran. Ya, nah inilah kita perlu mengembalikan fungsi, ya, Al-Quran sebagai petunjuk. Ya, di mana kita membaca Quran di Ramadan ini, ya, perlu kita lengkapi dengan berusaha memahami isinya. Ya, karena Quran itu kalau kita hayati, kalau kita pahami, ya, itu tidak akan pernah habis kandungan maknanya, ya, kandungan petunjuknya yang bisa kita ambil. Ya, semakin kita ulang, ya, akan semakin terus kita mendapatkan petunjuk, tidak pernah habis. La tanqadi ajaibuhu. Jadi Quran itu tidak akan pernah selesai keajaibannya, gitu ya, dan tidak akan lapuk, tidak akan kalau kusut, ya, kalau pakaian itu dengan banyaknya diulang, ya, min kasrati tardad. Nah, jadi dari banyaknya diulang, Quran itu tidak akan pernah lusut, tidak akan pernah kusut. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, Quran itu adalah hidangan Allah, ma'dubatullah. Maka nikmati hidangan Allah ini sebisa kalian. Kalau orang sudah merasa nikmat dengan Quran, ya, itu akan jauh lebih nikmat daripada menikmati makanan, menikmati hal-hal yang fisik. Kalau kita makan, biasanya kalau lagi saum itu kan suka berburu, ya, berburu makanan, ya, berburu takjil. Ya, pingin lihat ini, pingin, ya, lihat ini, pingin dikumpulin gitu. Pas datang waktu buka, ya kan, baru dimakan sedikit udah kenyang. Benar kan? Jika kita makan, ya, satu piring sudah kenyang. Itu nikmat fisik. Jadi nikmat fisik itu ada batasnya. Kalau kita paksakan udah kenyang, itu bukannya nikmat, ya kan? Itu malah tidak nikmat. Jadi nikmat fisik itu ada batasnya. Adapun nikmat batin, nikmat rohani, ketika orang menikmati hidangan Allah berupa Al-Quran ini, tidak ada batasnya. Tidak ada batas kenyang, Pak. Terus gitu menikmati. Ya kan? Mungkin kalau orang belum terbiasa, ya, akan lelah, ngantuk. Dan dia perlahan butuh waktu yang lama supaya bisa menikmati Quran. Butuh waktu yang terus berlatih yang lama untuk menikmati sholat. Sholat nikmat, terasa nikmat itu butuh latihan terus menerus. Tapi kalau orang sudah merasakan nikmatnya, tidak akan ada batas, Pak, dalam menikmati itu. Nah, coba kita di kajian, ya,
malam-malam ganjil di 10 hari ini mempelajari ya atau mentadaburi beberapa surat yang kita pilih ya. Nah, yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Tentu ini yang sering kita baca, yang selalu kita ulang di dalam sholat. Minimal satu hari itu berapa kali satu hari? 17 kali dalam 17 rakaat sholat 5 waktu, belum ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Ya, apakah kita sudah ngerti Pak isinya yang kita baca di surah Al-Fatihah itu? Dan apakah kita pernah bertanya ya di dalam diri kita, kenapa kok surat ini yang dipilih untuk kita baca secara berulang-ulang? Nah, inilah ya, mudah-mudahan dengan kajian saat ini kita bisa lebih memahami ya Al-Fatihah yang kita baca. Ya, dan tadi Al-Fatihah ini walaupun pendek tapi petunjuknya ya, ilmu yang terkandung di dalamnya itu sangat-sangat luas, yang ditulis oleh para ulama dalam tafsir mereka itu tidak pernah habis. Bahkan kalau kita baca tafsir itu rata-rata penjelasan Al-Fatihah itu panjang-panjang, Pak. Ya, sampai 100 halaman. Itu surah Al-Fatihah aja. Itu kalau kita baca misalnya kitab Ibnu Katsir aja, itu berapa halaman membahas Al-Fatihah. Ya, makanya di makalah ini saya cukup panjang ya, ada 20 halaman. Ya, ini kan sebetulnya meringkas ya dari beberapa kitab tafsir. Ya. Jadi tidak akan pernah habis digali ya ayat-ayat Al-Quran itu. Makanya Al-Quran ini kan firman Allah. Kalau kepada perkataan dari orang lah katakan dari orang yang kita cintai, ya pasangan kita misalnya, itu kan perkataannya selalu diingat, selalu dihayati, kata-katanya itu selalu direnungkan. Ya, nah kalau kita mencintai Allah, maka perkataan firman Allahnya itu ya harus lebih lagi kita hayati, kita ingat-ingat. Ya, perkataannya itu dihayati. Ya, karena ini adalah sebagai pesan cinta dari Allah kepada kita, ya sebagai hamba-hambanya. Nah, Al-Fatihah ini adalah surat yang memiliki banyak nama ya. Bahkan Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran itu sampai menyebut ada 25 nama. Ya. Dan banyaknya nama itu menunjukkan keutamaannya, menunjukkan keistimewaan. Karena biasanya nama-nama itu untuk menjelaskan ya tentang karakteristiknya, sifat-sifat yang ada di dalam surat tersebut, termasuk keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, maka diberikanlah nama-nama. Ya, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebut 12 di antaranya. Ya, ada misalnya disebut dengan as-sholat ya. Kenapa disebut sholat ya? Karena memang Al-Fatihah selalu dibaca dalam sholat. Ya, alhamdulillah, pujian ya, Fatihatul Kitab, pembukaan Al-Quran dan sebagainya ya, Ummul Kitab ya, induk Al-Quran. Termasuk juga dia sebagai asyifa ya, kesembuhan atau obat. Nah, paling tidak ada 3 yang perlu kita ketahui ya, yang lebih utama dari nama-nama itu untuk mengenal Al-Fatihah.
Yang pertama adalah Fatihatul Kitab, ya, atau disingkat dengan Al-Fatihah. Fatihah itu artinya pembukaan, ya. Dan 3 nama ini disebut langsung oleh Nabi di dalam hadis, ya. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, ya, maksudnya tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, kenapa disebut pembuka? Ya, karena memang ketika kita membuka mushaf Al-Quran, ya, itu surat pertamanya adalah Al-Fatihah, ya, sebagai pembukaan bagi Al-Quran. Dan yang namanya pembukaan atau muqaddimah, ya, itu biasanya menyebutkan isi, ya, daripada kitab itu. Kalau kita baca buku biasanya suka ada muqaddimah, ya, pendahuluan. Fungsi dari muqaddimah itu kan untuk menjelaskan apa sih isi dari buku tersebut, ya kan? Nah, maka begitu juga Al-Fatihah. Ya, begitu juga Al-Fatihah, dia sebagai muqaddimah bagi Al-Qur'an, ya, dia merangkum seluruh isi daripada Al-Quran, ya. Nah, ini juga terkait dengan nama yang kedua, yaitu Ummul Quran, induk Al-Quran, ya. Kenapa disebut induk Al-Quran? Ya, karena tadi memuat, ya, seluruh isi Al-Quran. Isi Al-Quran itu kalau kita simpulkan, ya, itu ada tiga macam. Ya, pertama berisi pujian kepada Allah, ya, atau istilah lainnya sebagai pembahasan akidah, ya. Dan akidah ini tentu adalah yang paling utama, ya, di dalam ajaran Islam. Ya, akidah, keyakinan, iman, gitu, ya. Itu yang pertama, ya, masalah akidah. Yang kedua masalah hukum-hukum syariat, ya, tentang perintah, larangan, ya, halal haram, hukum-hukum, ya, isi Al-Quran itu. Dan yang ketiga tentang kisah-kisah yang di sana ada janji dan ada ancaman, ya. Janji bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, ya, untuk mendapatkan surga, dan ancaman bagi orang yang durhaka, ya, dengan neraka. Jadi seluruh isi Quran kalau kita baca dari awal sampai akhir tidak akan keluar dari 3 pembahasan tadi, ya, dan 3-tiganya ada di dalam Al-Fatihah. Jadi ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, itu berkaitan dengan akidah, 4 ayat itu. Karena akidah itu kan pokoknya adalah iman kepada Allah. Iman yang lainnya itu kan turunan saja, ya, kepada malaikat dan sebagainya. Lalu di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, itu berkaitan dengan hukum syariat, ibadah, ya kan, kepada Allah beribadah. Nah, ibadah itu kan berarti hukum. Ada yang wajibnya, ada yang sunnah yang dilakukan, kemudian ada hal-hal yang haram yang ditinggalkan. Ya, jadi di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Nah, jalan yang lurus itu kan adalah untuk diamalkan, untuk ditempuh, yang tiada lain adalah hukum-hukum syariat, ya, yang bisa diamalkan. Jadi itu berkaitan dengan hukum.
Kemudian di ayat siratal ladzina yang terakhir, yang ketujuh, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Itu kan berarti ada orang-orang, ada kisah di situ. Ya, ada kisah. Nah, kisahnya pun lengkap. Ada kisah orang-orang yang baik tadi yang diberikan janji untuk mendapat surga, yaitu an'amta alaihim. Lalu juga kisah orang-orang yang durhaka, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yang diancam dengan neraka. Ya. Nah, kemudian juga Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, induk Al-Quran itu, karena tadi menghimpun seluruh isi Al-Quran. Ya, seperti seorang ibu, ummu itu kan ibu ya. Seorang ibu yang melahirkan anak. Nah, maka Al-Fatihah ini ibarat seorang ibu yang surat-surat lain itu lahir dari Al-Fatihah. Ya, karena seluruh isi Al-Quran itu sebetulnya menjelaskan Al-Fatihah. Makanya ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nanti di surat Ali Imran dikatakan hadza siratul mustaqim. Ini Quran ini semuanya adalah jalan yang lurus. Ya. Ketika kata hidayah, ya ihdina hidayah. Ihdi itu kan dari kata hidayah ya, hudan. Maka Quran ini adalah hudan, isinya semuanya. Jadi petunjuk itu dijelaskan semuanya di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian juga ketika Al-Fatihah ini menyebutkan tentang jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, ya an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Berarti itu kelompok orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang akan menjadi ahli surga. Maka di Quran dikisahkanlah kisah orang-orang yang baik, yang tafsiran dari an'amta alaihim itu ada di surat An-Nisa ayat 69. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Ada 4 golongan. Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Para nabi dikisahkanlah para nabi oleh Al-Quran itu. Ya kan, para siddiqin yang selain nabi, yang para pengikut yang sangat membenarkan kepada para nabi. Di antaranya misalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, walaupun tidak disebut namanya, nanti ada di Quran itu yang menyebutkan, sebetulnya menyebutkan tentang Abu Bakar, seperti yang akan kita bahas nanti di surat Al-Lail. Ya, di surat Al-Lail itu nanti disebutkan yang maksudnya itu adalah Abu Bakar Siddiq. Ya, orang-orang yang syuhada gitu ya, sholihin, orang-orang soleh, diceritakan semuanya di dalam Al-Quran itu. Kemudian diceritakan sebaliknya orang-orang yang durhaka, maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Banyak ya kisah-kisah tentang yang durhaka. Dan yang paling utama ya sebagai contoh dari maghdub alaihim dan dolin, itu kan ditafsirkan langsung oleh Rasul ya. Jadi di sini ada ya, ada hadisnya yang menyebutkan bahwa maghdub itu adalah orang-orang Yahudi, dolin itu orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Kristen. Nanti lebih rincinya ada ya penjelasannya. Nah, maka di ayat-ayat berikutnya di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang maghdub itu. Makanya di surah Al-Baqarah ya,
Di surah Al-Baqarah itu kan di awal sudah dijelaskan 3 golongan manusia ya. Orang beriman, orang kafir ya, dan orang munafik. 3 golongan di surah Al-Baqarah itu. Dari ayat 1 sampai 5 itu tentang orang mukmin ya, ayat 6 dan 7 orang kafir ya, dan ayat 8 sampai 20 itu orang-orang munafik. Lalu setelah itu bercerita tentang asal usul manusia ya, penciptaan Nabi Adam ya. Nah, lalu setelah itu diceritakan tentang orang-orang Yahudi ya, dimulai dari ayat ya Bani Israel, panggilan kepada Bani Israel, ya Bani Israel adkuru ya nikmati allati ya, an'amtu alaikum. Itu kisah Yahudi terus sampai juz 1 itu. Ya, nah kenapa dijelaskan orang-orang Yahudi ini? Ya, ini sebagai penjelasan, sebagai rincian siapa yang dimaksud dengan maghdub itu yang kita baca dalam Al-Fatihah. Ya, jadi maghdub yang kita baca dalam Al-Fatihah itu dijelaskan di surah Al-Baqarah. Dan juga di surat-surat yang lain. Ya, kemudian di surat Ali Imran-nya lebih banyak dijelaskan tentang Nasrani. Kenapa? Karena menjelaskan tentang dolin. Itu orang-orang Nasrani itu. Ya. Nah, jadi intinya kalau kita membaca Al-Fatihah ini sudah merangkum ya semua isi Al-Qur'an ya, sebagai induk ya daripada Al-Qur'an itu. Makanya kenapa kita selalu mengulang-ulangi ya, dan dia disebut juga dengan Al-Masani, Sab'ul Masani ya, 7 ayat yang diulang-ulang ya, karena dia selalu kita baca di dalam Al-Fatihah ya, dan intinya ya dari Al-Quran, dari ajaran Islam ya, itu kan adalah ya dengan kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya, itu kan tauhid ya. Jadi hanya kepada Engkau, tidak ada yang lain. Itu tauhid. Jadi inti daripada ajaran Islam, inti dari isi Quran itu ya tujuannya adalah itu, membuat kita hanya beribadah kepada Allah. Ya, ada keikhlasan di sana, kemurnian ya di dalam menjalankan ibadah. Makanya itu artinya menjaga ya komitmen kita ya dalam beribadah kepada Allah. Kita nyatakan terus dalam surah Al-Fatihah itu, dinyatakan lagi ya, karena orang ya dengan berbagai godaan yang akan dia hadapi ya, bisa jadi dia melupakan atau meninggalkan komitmennya, maka diperbaharui terus ya di dalam surat Al-Fatihah itu. Ya, jadi sebagai bentuk pernyataan kita ya, komitmen kita untuk selalu hanya beribadah kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah. Ya, jadi itu ya diantara keutamaan surat Al-Fatihah. Ya, selain itu kan ada ya di sini hadis Al-Fatihah itu bisa menjadi obat ya, bisa bukan hanya obat secara rohani ya, juga bisa secara fisik. Karena pernah ada orang yang sakit
tersengat binatang, lalu dibacakan Al-Fatihah itu bisa sembuh ya, sebagai obat. Ya, selain itu ketika kita sholat membaca Al-Fatihah itu juga merupakan komunikasi yang langsung dengan Allah. Karena dijawab ya ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah menjawab dengan mengatakan ya hamidani abdi, hambaku ya telah memujiku. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, ya Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Ketika mengatakan Maliki yaumiddin majjadani abdi, ya hambaku telah memuliakanku. Makanya waktu baca Al-Fatihah itu dicontohkan oleh Nabi ya tidak disambung gitu, satu ayat ya kan, karena memang dijawab oleh Allah ya. Jadi jangan baca Al-Fatihah satu napas terus gitu ya, padahal di situ ada komunikasi dengan Allah ya. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ada dua bagian ya, dibagi dua antara aku dan hambaku ya. Jadi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, berarti ini adalah untuk Allah, hak Allah untuk diibadahi ya, satu-satunya yang diibadahi. Nah, sedangkan wa iyyaka nasta'in itu adalah hak hamba untuk memohon pertolongan, memohon berdoa, itu adalah hak hamba. Ini sesuai kan di dalam hadis yang Rasul menjelaskan tentang ya hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Ya, jadi hak Allah atas hamba artinya hak Allah, dan kewajiban bagi hamba itu adalah beribadah hanya kepadanya. Dan hak hamba atas Allah ya dia diberi pertolongan ya, dia diberikan balasan oleh Allah. Nah, di sini nanti akan dibahas kenapa mendahulukan iyyaka na'budu daripada wa iyyaka nasta'in. Karena bagi kita sebagai hamba ya, iyyaka na'budu itu kan berarti kewajiban. Iyyaka nasta'in itu hak kita. Ya, nah jadi mendahulukan kewajiban dulu sebelum hak. Jangan belum apa-apa sudah minta hak, kewajiban belum dijalankan gitu. Kita berdoa, ayo berdoa, tapi ibadah nggak dijalankan. Ibarat orang mau kerja, belum kerja udah minta upah, ya kan? Kerja aja belum udah minta upah. Nah, itu kan tidak benar seperti itu. Ya, makanya di dalam rangkaian ayat saum, ya dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Tapi apa syaratnya? Fal yastajibuli, syaratnya penuhi dulu kewajiban terhadapku. Fastajibuli wal yu'minu bi, dan beriman. Jadi syarat dikabulkannya doa itu ya penuhi dulu kewajiban. Makanya kita mengatakan iyyaka na'budu baru iyyaka nasta'in. Tidak iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ya kan? Nah, jadi itu hikmahnya.
Nah, lalu di ayat, jadi kata Allah ya, Allah menjawab hadza baini wa baina abdi, ini antaraku dan antara hambaku. Jadi ada dua bagian di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Dan bagi hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Ya, lalu ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, yaitu dijawab oleh Allah hadza li abdi wa li abdi masalah. Ini adalah bagian untuk hambaku karena isinya doa. Itu doa ya, kita memohon kepada Allah. Nah, berarti ini hak hamba. Maka bagi hamba akan mendapatkan apa yang dia minta. Nah, jadi itu bentuk komunikasi pada saat kita membaca Al-Fatihah dengan Allah, dan Allah Maha Kuasa untuk menjawab setiap orang yang membaca Al-Fatihah. Tentu nggak kebayang oleh kita ya sebagai manusia gimana cara menjawabnya. Setiap orang yang melaksanakan sholat, apalagi dalam satu waktu, semuanya dijawab oleh Allah. Walaupun bacaannya kan beda-beda. Ya, yang ini lagi baca Bismillah, nah ini udah Malik Yaumiddin, misalnya, itu kan beda-beda. Tapi semua dijawab oleh Allah, dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu. Sama juga ketika Allah mendengar, menjawab setiap orang-orang yang berdoa. Kalau kita kan manusia harus satu-satu gitu, dilayani orang satu-satu, ngantri gitu kan, ketika akan melayani itu. Ketika ada yang bertanya atau misalnya ya kita memberikan pelayanan ya, itu nggak bisa semua satu-satu. Tapi kalau Allah tidak, Allah Maha Kuasa, itu bisa secara langsung semuanya dijawab oleh Allah. Ya. Nah, ini sebetulnya Al-Fatihah ini kan 7 ayat ya. Kalau kita bahas satu-satu yang cukup panjang ya. Coba sedikit-sedikit saja ya, mungkin ada yang bisa kita gali ya. Sebelum membaca Al-Fatihah biasa kita membaca ta'awud. Ya, artinya memohon perlindungan ya kepada Allah dari godaan setan. Ya, walaupun ta'awud ini bukan termasuk Al-Fatihah ya, bukan juga termasuk ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan termasuk ayat Quran. Tapi diperintahkan oleh Quran, yaitu wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka bacalah ya ta'awud, berlindunglah kepada Allah. Nah, ini kan kita baca Quran itu ibadah. Kenapa mau ibadah kok berlindung kepada Allah dari setan? Ya kan, memohon perlindungan. Kalau orang memohon perlindungan kan biasanya agar tidak melakukan maksiat gitu kan. Ya, ini kan jelas-jelas ibadah baca Quran itu. Kenapa kita memohon perlindungan dari godaan setan? Karena ternyata setan itu bukan hanya menggoda dalam maksiat. Ketika orang melakukan ketaatan pun digoda oleh setan. Ya, kalau maksiat ya jelas, itu kan jelas ya godaan setan. Ya. Nah, ketika menjalankan ketaatan pun tetap kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, karena ternyata ketika orang baca Quran kan masih ada godaan. Apa godaannya ketika membaca Quran? Ya, ngantuk gitu ya. Baru beberapa ayat itu sudah ngantuk. Ya. Lebih dulu mata ditutup daripada mushafnya.
Ya, kemudian juga ada muncul perasaan ria, misalnya sum'ah, ingin didengar, ingin dipuji oleh orang. Banyak ya godaan-godaan itu. Makanya kan ketika kita selesai sholat pun kita membaca istighfar. Padahal habis melakukan sholat, ibadah. Kalau orang melakukan maksiat lalu istighfar, itu kan jelas ya, memohon ampun karena melakukan dosa. Ini melakukan sholat, istighfar. Ya, artinya kita memohon ampun dari kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan sholat, kekurangan-kekurangan. Itu ya. Nah itu ta'awud ya. Kenapa kita membaca ta'awud? Ya, tentang apa itu setan ya, asal kata itu ada di makalah ini, dibaca aja lah ya, terlalu panjang. Nah kemudian kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu kan sebetulnya ada kalimat yang dibuang. Sama misalnya, karena dengan itu kan artinya alat ya. Misalnya dengan pisau. Itu kan kalimat itu belum lengkap. Jadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, apa kalimat yang dibuang? Sama seperti ketika kita mengatakan dengan pisau, apa yang dengan pisau itu? Misalnya saya memotong buah dengan pisau, baru itu lengkap. Nah sekarang kita mengatakan dengan menyebut apa yang dengan nama Allah itu. Nah pada saat kita membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah saya membaca dengan nama Allah. Kenapa dihilangkan kata membacanya? Supaya bisa digunakan tanpa merubah redaksi Al-Quran di dalam setiap perbuatan. Karena mengucapkan basmalah ini dianjurkan bukan hanya dalam membaca Al-Quran, tetapi ketika memulai setiap perbuatan kita mengucapkan Bismillah, basmalah. Ya, jadi dalam perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan lain kita sama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau misalnya makan mengucapkan Bismillah, maknanya berarti saya makan dengan nama Allah. Ketika minum berarti maknanya saya minum dengan nama Allah. Tidur, saya tidur dengan nama Allah, dan seterusnya. Ya. Nah, karena orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah, dia ingin setiap perbuatannya itu diiringi dengan nama Allah. Ya, dengan berharap mendapat keberkahan dari nama Allah yang disertakan dalam setiap perbuatan itu. Karena orang-orang jahiliyah dulu juga mereka menyebut nama Tuhan berhala. Ya kan, disebut-sebut dalam setiap aktivitas. Nah, maka kita sebagai orang beriman ya harus menghadirkan nama Allah. Ya, nah itu kan kata bi itu Bismillah. Itu dalam bahasa Arab itu banyak maknanya ya, sampai ada 14 makna ya huruf bi itu. Ya, paling tidak dalam Al-Fatihah itu di antara maknanya adalah musyahabah. Ya, tadi bahwa kita membaca, kita melakukan sesuatu itu musyahabah, diiringi, disertai dengan nama Allah. Yang kedua maknanya dengan pertolongan, isti'anah. Ya, artinya saya bisa membaca, ya saya bisa melakukan perbuatan, yaitu dengan pertolongan Allah. Jadi mengingat bahwa saya bisa melakukan ini tiada lain adalah
dengan kasih sayang dari Allah. Ya, kalau tanpa pertolongan kasih sayang Allah saya tidak akan bisa melakukannya. Jadi supaya mengingat, dan berarti kan di awal ya untuk menghilangkan kesombongan. Karena orang bisa saja ya muncul rasa sombong ketika sudah bisa melakukan sesuatu. Nah, ini hasil kerja saya. Ini hasil dari kecerdasan, dari kehebatan saya. Kalau orang menghayati mengatakan bismillahirrahmanirrahim, tidak akan muncul kesombongan itu. Apalagi berikutnya ditambah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya, agar tadi kita tidak ingin dipuji, ya, semua pujian itu milik Allah. Ya. Lalu disebut lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, untuk membaca basmalah ya itu kan di dalam Al-Fatihah sebetulnya ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan termasuk Al-Fatihah, ya, ada yang mengatakan tidak. Bismillahirrahmanirrahim itu. Tetapi semuanya sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Lalu bagaimana orang yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah? Kenapa masih 7 ayat jumlahnya? Ya, jadi bagi orang yang, bagi ulama ya, ini para ulama yang tidak memasukkan bismillah sebagai satu ayat dalam Fatihah, jumlahnya tetap 7 ayat, yaitu ayat terakhirnya jadi bagi 2. Di siratal ladzina an'amta alaihim itu jadi 1 ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin 1 ayat, sehingga jumlahnya tetap sama 7 ayat. Ya, jadi ada yang tidak memasukkan bismillah sebagai Al-Fatihah. Tetapi yang lebih kuat ya insyaallah dari perbedaan pendapat ulama itu bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah yang wajib dibaca. Ya, di dalam Al-Fatihah. Makanya kan kadang-kadang ada yang nggak baca tuh langsung alhamdulillah ya, imam itu. Itu ada 2 kemungkinan. Kalau imam langsung mengucapkan alhamdulillah, tidak membaca bismillah, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama memang benar-benar dia nggak baca, ya kan? Karena mengikuti pendapat tadi. Ulamanya diantara Imam Malik ya, Imam Abu Hanifah itu berpendapat bukan termasuk Al-Fatihah. Kemungkinan kedua dia membaca tapi secara sir, tidak dikeraskan dalam hati, jadi pelan kemungkinannya. Nah, itu juga dalam mazhab Hanbali. Ya. Itu ada 2 kemungkinan. Cuman kalau orang meyakini bahwa bismillah itu termasuk Al-Fatihah, ya berarti dia harus membacanya. Ya, harus membaca ya masing-masing di dalam hati. Kalau tidak terdengar, kalau terdengar dari bacaan imam itu sudah cukup dengan mendengarkan. Ya, karena kalau kemudian basmalahnya tidak terbaca, ya berarti belum sempurna Al-Fatihahnya. Padahal Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab tadi ya, dalam hadis tadi, tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Basmalah nggak ada, berarti Al-Fatihah tidak sah. Ya kan? Al-Fatihahnya tidak sah, ya berarti sholatnya tidak sah. Ini bahaya, fatal ya. Begitu. Nah, itu tentang basmalah tadi ya. Lalu dari sifat-sifat Allah itu kenapa yang dimunculkan Ar-Rahmanir-Rahim? Sifat Allah ini kan banyak.
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ini sebagai agar kita ingat bahwa yang harus kita lebih ingat, lebih selalu menjadi hal yang sangat diperhatikan, ya, itu tentang kasih sayang Allah. Karena dibandingkan dengan siksaan, dengan sikap kerasnya Allah, kasih sayang Allah itu masih jauh lebih besar. Makanya ada dalam hadis, ya, disebutkan rahmati ya ghalabat ghadabi. Rahmatku itu mengalahkan kemarahanku. Makanya orang yang sebanyak apapun melakukan dosa, kalau dia memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Itu menunjukkan rahmat Allah itu lebih besar daripada siksaannya, daripada kemarahannya. Agar membuat kita itu tidak berputus asa. Ya, diulang-ulang Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi di awal kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Diulang lagi kan Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kan? Agar kita selalu ingat bahwa ternyata Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi masih lebih banyak kasih sayang Allah yang Allah sediakan untuk kita agar orang bisa optimis di dalam menjalani hidup. Ya, tidak berputus asa. Nah, tetapi perasaan optimis tadi, ya, perasaan berharap terhadap kasih sayang, terhadap balasan yang baik atau surga dari Allah, bukan berarti membuat kita menjadi leha-leha, menjadi terlalu pede. Ya, menjadi terlalu pede, ya, bahwa kita ini sudah ahli surga gitu. Sehingga tidak waspada, tidak berhati-hati. Nah, maka dilanjutkan dengan ayat, ya, setelah Ar-Rahmanir-Rahim ini kita membaca apa? Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, yang merajai, yang menguasai. Nah, kekuasaan itu kan di situ mengandung ancaman juga. Ya, agar rasa optimis tadi itu tidak membuat kita leha-leha, tetapi juga tetap waspada bahwa Allah ini penguasa yang bisa memberikan siksaannya. Ya. Nah, inilah metode, ya, yang disebut dengan targhib wa tarhib. Ya, jadi cara Al-Qur'an mendidik kita, ya, cara Islam mendidik manusia itu adalah yang pertama targhib, diberikan motivasi, ya, untuk beramal mengharapkan surga, harapan, ya, roja. Nah, tetapi itu harus diiringi, dilengkapi dengan tarhib, perasaan takut. Ya, jadi dua hal itu harus ada di dalam diri kita. Berharap surga dan rasa takut terhadap neraka. Ya, jangan timpang, jangan kalau timpang salah satunya, ya, orang terlalu optimis akhirnya tidak waspada dari perbuatan dosa, dari penyimpangan. Dan sebaliknya, kalau orang selalu takut terhadap neraka, akhirnya menjadi pesimis, padahal Allah sudah memberikan harapan. Ya, jadi di dalam Al-Fatihah itu ada, ya, tadi dengan sifat Allah Ar-Rahmanir-Rahim, tapi juga ingat Allah juga Maliki Yaumiddin.
Ya, nah kenapa disebut yang menguasai hari pembalasan? Ya, padahal Allah itu kan menguasai semuanya, bukan hanya di hari pembalasan saja. Ya, nah ini menunjukkan bahwa di hari pembalasan, maksudnya di hari akhirat nanti, kekuasaan Allah itu akan nampak jelas. Kalau di dunia kan tidak sedikit orang-orang yang durhaka, ya, seakan-akan tidak terlihat gitu kekuasaan Allah itu di dunia itu, karena memang tempat ujian. Tapi kalau di akhirat, di hari pembalasan, itu nampak tidak ada lagi orang yang durhaka. Pada saat dikumpulkan di padang mahsyar itu kan semua terdiam, tidak ada yang berani berbicara, ya, dalam kondisi yang sangat takut kepada Allah. Pada saat itu Allah marah dengan kemarahan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan setelahnya pada saat di padang mahsyar itu. Ya, maka disebut Maliki Yaumiddin. Ya, agar kita merenungkan, mengingat tentang hari pembalasan. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting tentang masalah hari pembalasan, hari kiamat. Ya, berarti kan di Al-Fatihah itu disebutkan tentang iman kepada Allah, ya, dan kepada hari akhir. Ya, di mana dari 6 rukun iman, ya, yang paling inti kan 2, iman kepada Allah dan hari akhir. Makanya dalam hadis banyak disebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya, itu punten sedikit alam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi itu yang selalu disebut. Ya, agar selalu mengingat, ya, tentang masalah hari akhir tersebut. Makanya kita baca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Lalu setelah itu kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini di awal kita mengatakan Bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah, ya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji kita nyebutnya Allah, ya, kita nyebut Allah, kita artinya Dia, ya, pihak ketiga dalam bahasa itu, ya, kata ganti. Ya, kita menyebut Dia. Tapi di ayat Iyyaka na'budu itu kan tiba-tiba berubah jadi Engkau. Ya, tadinya Dia berubah jadi Engkau. Ya, ini kan berarti merubah apa? Kata ganti. Ya, itu dalam ilmu bahasa Arab, ya, ilmu balaghah disebut iltifat. Jadi beralih kata ganti itu kenapa? Agar ada variasi. Ya, agar ada variasi di dalam bahasa, ya, di dalam kata-kata, ya, dan juga menunjukkan ada tahapan, ya, ada proses yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ya, pada saat kita memuji Allah, ya, dengan mengatakan tadi Bismillahirrahmanirrahim, ya, Alhamdulillah, itu kan pujian. Ya, memuji Allah, menyebut sifat-sifatnya. Nah, ketika kita sudah memuji Allah, ya, berarti kita sudah dekat dengan Allah. Ya, sudah merasa dekat dengan Allah. Nah, ketika sudah merasa dekat dengan Allah, maka kita panggil Allah dengan Engkau, Iyyaka na'budu. Bukan lagi Dia. Kita tidak mengatakan Iyyahu na'budu, kepada Dia, tidak. Tapi kepada Engkau. Yang namanya Engkau berarti dekat.
Ya, kita kalau bicara dengan orang kan mengatakan kamu, engkau, artinya dekat, berada dekat. Ya. Jadi ketika kita sudah memuji Allah, kita sudah merasa dekat dengan Allah, lalu kita panggil iyyaka na'budu, kepada engkau lah ya Allah. Jadi dekat, Allah itu terasa dekat. Kami beribadah dan kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi munajat secara langsung. Ya. Nah, ini juga selain itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu ihdinas siratal mustaqim. Nah, di situ doa. Ya, itu doa ya. Nah, itu tadi ya, ketika kita sudah memuji lalu menyatakan pernyataan komitmen kita bahwa kita hanya beribadah kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah, baru berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ini juga adab tadi itu. Ya, melakukan kewajiban baru memohon hak kita. Nah, selain itu juga ini mengandung apa? Yang disebut dengan istilah tawasul. Tawasul yang boleh, yang disyariatkan. Tawasul yang disyariatkan itu dalam Al-Fatihah ini satu menyebut nama-nama Allah dengan Asmaul Husna. Makanya kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada nama Allah, ada sifat Allah, Ar-Rahmanirrahim ya. Maliki yaumiddin, Alhamdulillahirabbil alamin, ya Rabbul alamin, itu kan nama Allah, sifat Allah. Maliki yaumiddin, ya Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Jadi tawasul dengan nama-nama Allah. Jadi pada saat kita berdoa itu kan jangan langsung doa aja gitu. Sebutkan dulu nama-nama Allah, Asmaul Husna. Maka itu diperintahkan di dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, berdoalah dengan Asmaul Husna itu. Itu tawasul yang pertama. Ya, maksudnya agar doa kita ini lebih dikabulkan, lebih mudah untuk dikabulkan, maka pakai tawasul, perantara tapi yang disyariatkan. Yang kedua, tawasul dengan apa? Dengan amal soleh. Amal soleh yang sudah kita lakukan, ya seperti kisah 3 orang yang terperosok ke dalam gua itu, yang tertutup batu, ya mungkin sudah tahu ya kisahnya. Masing-masing berdoa dengan amal solehnya yang sudah dilakukan, bukan yang belum. Kalau yang belum nggak boleh. Misalnya saya punya pingin ini, lalu beramal, amalnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dapat balas kebutuhan, kepentingan dunia, itu nggak ikhlas berarti. Jadi amalnya yang sudah dilakukan gitu. Ya Allah, kalaulah amal yang sudah saya lakukan ini ikhlas karenamu, ya maka aku memohon ini. Nah, itu dalam ayat apa? Iyyaka na'budu, ya hanya kepada engkau beribadah. Ibadah ini kan sudah kita lakukan, bahkan dinyatakan terus. Wa iyyaka nasta'in. Artinya di situ tawasul dengan amal soleh. Baru kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya, sebenarnya ada satu lagi yang disyariatkan, yang dibolehkan, yaitu minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal mah nggak disyariatkan. Ya, tawasul yang sudah meninggal itu tidak disyariatkan. Ya, tidak ada dasarnya. Bahkan dalilnya pun nggak tepat dalam penggunaan dalilnya. Ya, jadi dalam Al-Fatihah itu ada mengandung tawasul. Lalu doanya kita memohon hidayah. Hidayah itu petunjuk. Ya, nah petunjuk itu ada 2. Yang pertama yang disebut dengan hidayatul irsyad. Yang kedua hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu artinya berupa ilmu. Allah kasih ilmu, ya pemahaman terhadap ajaran Islam ini. Nah, kalau hidayatul taufik itu berupa pengamalan.
Kalau hidayah ilmu ini bisa melalui siapapun, perantara siapapun. Ya, oleh Nabi, ya, ketika Nabi menjelaskan, lalu oleh para guru, para penceramah, ya, para ustadz ketika menjelaskan, artinya dia sedang menyampaikan ilmu. Itu hidayatul irsyad. Jadi bisa diberikan kalau hidayah ilmu ini. Nah, tetapi hidayah taufik itu murni dari Allah. Orang bisa menerima, orang bisa mengamalkan, itu nggak bisa dari pihak lain, murni dari Allah saja hidayah taufik itu. Makanya Nabi sekalipun itu tidak bisa memberi hidayah taufik. Misalnya kepada pamannya Abu Thalib, ya, sampai meninggal kan tidak masuk Islam. Makanya Allah turunkan, ya, ayat ayatnya itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, Nabi Muhammad, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, yaitu Abu Thalib. Tetapi Allah lah, ya, yang memberi hidayah. Artinya hidayah taufik. Jadi sekalipun itu paman Nabi yang selama hidupnya kan selalu membela Nabi, tapi sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Nah, itu hidayah taufik. Nah, ketika kita memohon ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah, berikan hidayah, yaitu mencakup dua-duanya, hidayah irsyad berupa ilmu dan hidayah taufik berupa pengamalannya. Double dua-duanya. Karena kalau hanya salah satunya belum bisa menjadi orang yang selamat. Nah, makanya kita lanjutkan, kan, ihdinas siratal mustaqim, lalu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jalan yang Engkau beri nikmat. Jadi kita memohon, ya, untuk mengetahui jalan yang lurus, ya, ajaran Islam. Ya, bukan hanya ajarannya saja, tapi juga perlu mengetahui orang-orangnya. Berarti ini mengandung isyarat untuk mempelajari sejarah, mempelajari kisah. Kalau cuma tahu yang benar, ya, tapi nggak tahu orang-orangnya, kisah orang-orangnya, kadang kita bingung dalam mengamalkan. Kadang kita merasa sendiri gitu dalam mengamalkan. Tapi kalau kita baca sejarah orang-orang soleh dari mulai para nabi, ya, kemudian para sahabat nabi dan seterusnya, itu menjadi jelas ternyata banyak orang-orang yang menjalankan ajaran ini. Apalagi ketika kita merasa di lingkungan yang orang-orang kayaknya tidak ada yang menjalankan ajaran agama ini. Jarang gitu, ya. Ya, datang ke masjid malam hari mengejar Lailatul Qadar, ini kan jarang. Ya, melakukan i'tikaf. Ya, apalagi nanti di akhir zaman kan kata Rasulullah, semakin asing orang itu melakukan ajaran agama itu. Islam akan kembali asing. Ya, jadi supaya kita tidak merasa sendiri, ya, baca kisah-kisah sejarah orang-orang soleh. Jadi di situ ada isyarat, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Berarti kita harus pelajari siapa orang-orang itu. Nah, sebaliknya bukan jalan orang yang dimurkai dan yang sesat. Nah, apa bedanya? Sebetulnya kan yang dimurkai ya sesat, ya. Orang yang sesat juga dimurkai. Nah, apa beda dari maghdub alaihim dan dolin? Kenapa harus dibedakan? Nah, inilah diantaranya dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, dalam tafsirnya. Di sini ada, ya, di makalah. Bedanya adalah, karena kan tadi hidayah itu mencakup apa? Ilmu dan amal, ya, tadi. Hidayah ilmu dan hidayah amal.
Nah, orang maghdub alaihim yang contohnya adalah orang Yahudi, mereka mengetahui ilmunya tapi tidak mengamalkan. Artinya hidayah irsyadnya dia dapat hidayah ilmunya, tapi tidak dapat hidayah amal. Nah, itu maghdub. Maghdub alaihim contohnya orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu mengetahui kebenaran, mengetahui, sangat kenal terhadap Nabi Muhammad. Ya, di dalam surah Al-Baqarah kan disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu ilmunya, bahkan mereka datang ke Madinah, orang Yahudi itu. Ya, tujuannya untuk apa mereka datang ke situ? Untuk menyambut Nabi terakhir. Kenapa mereka datang di Madinah? Karena tahu ciri-ciri tempat yang akan menjadi tempat Nabi terakhir itu. Jadi sangat kenal dengan Nabi Muhammad. Tetapi ketika sudah datang, sudah diutus, mereka malah tidak mau beriman. Kenapa? Ya kan? Karena dengki, hasada min indi anfusihim. Karena mereka berharap dari golongan mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu kan fanatismenya sangat luar biasa, rasis. Pokoknya kelompok di luar mereka, di luar golongan mereka itu hina. Disebutnya goyim, seperti binatang. Makanya mereka kenapa begitu sadis kan terhadap orang-orang Palestina? Karena sudah doktrin ajaran mereka, orang Yahudi. Jadi ketika diutus Nabi yang terakhir, ternyata bukan dari keturunan mereka. Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan orang Yahudi. Makanya tidak mau beriman. Jadi mereka tahu ilmunya dan tidak mengamalkan. Nah, sebaliknya dolin yang contohnya orang-orang Kristen, ya mereka rajin beramal, ya tapi tidak tahu ilmunya. Ya kan, mereka punya semangat itu untuk mengamalkan, ya kan, tapi tidak tahu ilmunya, bahwa yang membuat kesesatan itu kan adalah orang yang jauh berabad-abad dari Nabi Isa, yang namanya Paulus, ya, yang mencetuskan ada Trinitas, ya, menyembah kepada pemenuhankan Nabi Isa itu, ya. Tapi mereka semangat tiap minggu kan ke gereja gitu. Bahkan mereka juga melakukan dakwah dan misionaris gitu. Semangat di dalam mengamalkan, ingin beramal tapi tidak dengan ilmu yang benar. Nah, jadi dua ini harus ada, dua-duanya kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, yaitu Shirathul Mustaqim, itu jalan yang lurus, adalah tahu ilmunya dan semangat dalam mengamalkannya. Karena kalau salah satunya, ya, yaitu seperti maghdub dan dolin tadi. Begitu. Baik, mungkin sampai situ ya untuk penjelasan dari surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil, supaya pada saat membaca itu ya ada yang bisa kita hayati, ya, kita tadaburi, kita renungkan, supaya lebih baik lagi kualitas ibadah kita, ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Jadi terkait dengan perbedaan awal dari surat Al-Fatihah, ada yang membaca dari Bismillah karena ketika sholat, kemudian ada yang langsung Alhamdulillah. Kira-kira menurut Ustadz terkait dengan itu yang lebih sahih yang mana? iya, kalau saya sendiri sebagai bentuk kehati-hatian, yaitu lebih baik dibaca, ya, Bismillahirrahmanirrahim, karena dia termasuk Al-Fatihah. Jadi yang lebih tepat dia termasuk Al-Fatihah. Nah, kalau dia termasuk Al-Fatihah berarti kan harus dibaca.
khawatirnya kalau imam langsung alhamdulillah, ya memang imam misalnya baca di sir gitu ya sendiri, tapi makmum kan nggak baca, berarti makmum kurang gitu, kekurangan bismillah karena tidak membaca, dia langsung mendengar alhamdulillah dari imam. Kecuali kalau makmumnya dia baca juga sendiri gitu secara sir, berarti kan makmum harus tahu oh, imam ini bakal langsung alhamdulillah nih, dia baca dulu sendiri sebelumnya lalu mendengarkan, ya kan. Nah, jadi khawatir makmum tidak mendapatkan bismillah, tidak membaca bismillah, ya lebih baik dibaca ya, walaupun itu bukan hal yang tidak boleh ya, tetap boleh-boleh saja. Cuman tadi ada kekhawatiran seperti itu, ya kan. Allah alam. Ada lagi Pak, silakan. Jadi mengenai ini Ustaz, kan tadi Ustaz sampaikan karena kedekatan kita dengan Allah sampai kita menyebut engkau lah. Padahal kenapa banyak orang yang misalkan berdoa sekeras-kerasnya atau pakai mic gitu. Padahal itu kan wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad Muhammad tentang aku, bahwa aku dekat. Pertama itu. Yang kedua ini mengenai Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang ke seluruh umat. Nah, saya tanyakan tugas dari para malaikat seperti malaikat pencabut umur Israel. Apakah di waktu bersamaan kan ada yang meninggal itu, apakah malaikat itu berapa banyak gitu? Dan Raqib Atid yang mencatat setiap masing-masing manusia kan, kan banyak itu yang untuk mencatat itu. Apakah malaikat itu berapa banyak? Itu saja. Iya, yang pertama memang adab dalam berdoa ya itu tidak dikeraskan ya. Itu kan di ayat di Quran sendiri kan ada ya. Wadu tadaruan wa khufiyatan ya dunal jahri. Berdoa itu penuh hikmat ya, dan secara pelan-pelan, khufiyatan dunal jahri, tanpa mengeraskannya. Pernah kan ada sahabat ya waktu itu keras ya, lalu ditegur oleh Nabi. Ya, karena kata Rasulullah SAW, kalian itu tidak berdoa kepada yang tuli, kalian itu berdoa kepada yang maha mendengar ya, yang maha mengetahui. Itu maka pelan-pelan dalam berdoa itu ya, jangan dikeraskan. Nah, kecuali kalau memang dalam rangka mengajarkan ya, misalnya mengajarkan ya anak-anak yang baru belajar kan dikeraskan supaya hafal, supaya mereka bisa. Tapi kalau untuk jamaah secara umum ya, yang mereka ya sudah biasa, masa udah bertahun-tahun nggak hafal-hafal gitu kan, sudah lama tidak hafal-hafal, jadi tidak dikeraskan ya. Selain juga itu bisa mengganggu yang lain ya, misalnya ada yang sholat ya, mengganggu yang sholat, berdoa secara keras ya, apalagi di speaker ya, masuk ke speaker itu mengganggu. Jangan ya, jadi Islam ini jangan sampai mengganggu. Jadi dalam ajaran Islam itu tidak boleh mengganggu orang lain dengan alasan menjalankan agama, menjalankan ibadah ya, tidak boleh mengganggu. Kemudian apa tadi, malaikat dia Rahman Rahim bisa ke seluruh umat. Tapi tugasnya malaikat yang seperti yang contoh pencabut nyawa gitu. Kan dalam di dunia ini kan banyak yang mungkin bersamaan untuk pencabut nyawa itu.
Apakah berapa ribu malaikat? Ya, malaikat itu banyak Pak, bahkan sangat banyak, lebih banyak daripada manusia. Pencabut nyawa itu kan malakul maut ya, ada disebut juga Israil. Ya itu kan banyak para pembantunya, tidak hanya satu. Ya, jadi banyak para malaikat, termasuk malaikat yang menyertai setiap manusia. Ya itu ada banyak. Paling tidak ada pergantian ya antara malaikat siang dan malaikat malam. Masing-masing ada 4. Ya ada yang di sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, di belakang. Untuk setiap orang itu. Ya ada 4 malaikat yang mencatat, yang menjaganya ya, catat amalnya, begitu Pak ya. Tapi namanya sama, seperti malaikat Raqib Atid kan. Kalau Raqib Atid itu sebenarnya bukan nama, dia sifat. Raqib itu artinya yang mengawasi, Atid itu yang mencatat. Dia bukan nama, yang lebih tepat Raqib itu bukan nama malaikat, tapi sifatnya. Jadi ada 2 di sebelah kanan dan sebelah kiri, ya kan? Nah, dua-duanya itu Raqibun Atid, sifatnya mengawasi dan mencatat. Itu ada dijelaskan di buku saya yang akidah itu, ya, tentang yang lebih tepat itu bukan nama, tapi sifat. Tapi selain itu kan ada di depan dan belakang, membaini aidihim ya, min walfihim, depan dan belakang. Jadi Raqib Atid itu bukan nama Pak, itu sifat. Kalau Malik itu nama, ada malaikat Malik, ada di Quran. Ya Malik itu ada di ayat Quran. Ya, begitu. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya, sudah jam 3, mungkin persiapan untuk sahur ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak pada Ustaz yang sudah memaparkan materinya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita, dan mudah-mudahan juga menjadi penyemangat dalam beribadah ya Allah Subhanahu wa taala. Informasi insyaallah kajian itikaf ini insyaallah akan dilanjutkan kembali di hari Jumat tanggal 13 Maret dini hari dengan tema Tadabbur Al-Quran Surat Al-Alaq, ilmu sebagai fondasi peradaban. Kemudian juga diagendakan juga akan ada daurah sirah nabawi ya, dan pelaksanaannya masih lama. Kalau untuk yang daurah itu waktunya sore menjelang berbuka di pukul 4:30 sehingga sampai maghrib, sehingga mudah-mudahan bisa sambil berbuka di sini gitu ya. Tapi itu masih lama, mudah-mudahan juga bisa diikuti oleh sahabat semua. Itu saja mungkin, mudah-mudahan dipertemukan di hari Jumat dini hari yang akan datang di tempat yang sama. Tutup dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, seperti dia.
Tuhan yang terkuat dalam membuat